Pengertian teks negosiasi. Teks negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial yang biasa berfungsi sebagai media untuk mencapai suatu penyelesaian bersama antara pihak yang memiliki perbedaan kepentingan. Pihak tersebut akan berusaha menyelesaikan perbedaan yang muncul dengan cara berinteraksi dan mencari suatu solusi dengan tidak merugikan satu pihak. Berdasarkan pengertian teks negosiasi di atas, maka negosiasi dilakukan karena pihak yang memiliki kepentingan perlu membuat sebuah kesepakatan mengenai masalah yang sedang menuntut penyelesaian bersama. Tujuan dari hal itu antara lain untuk mengurangi perbedaan kepentingan dari setiap pihak yang terlibat, dengan mencari cara untuk menemukan tujuan yang sama dan menciptakan sebuah kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak. Sebelum melakukan proses negosiasi, seharusnya kita menetapkan dulu wakil dan setiap pihak yang terlibat. Begitu pula bentuk struktur interaksinya, apakah mediasi atau dialog. B. Pengertian teks negosiasi menurut para ahli. Untuk mengetahui apa itu pengertian teks negosiasi secara lebih lengkap, berikut ini adalah beberapa pendapat tentang pengertian teks negosiasi dari para ahli. 1. KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, pengertian teks negosiasi pada dasarnya diambil dari kata negosiasi, diambil dari kata negosiasi. Apabila dilihat dari artinya, negosiasi merupakan suatu proses tawar-menawar yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Yang kedua, agnesia. Menurut agnesia, pengertian teks negosiasi adalah suatu teks yang berbentuk interaksi sosial dan berguna untuk mencari kesepakatan antara pihak yang punya kepentingan berbeda. Dari pengertian agnesia tersebut, kita bisa lihat bahwa konteks yang dibawa adalah teks. Pastinya, negosiasi yang terjadi di sini mayoritas berbentuk teks maupun kata dan dialog. Yang berikut C. Jenis-jenis teks negosiasi. Setelah membahas pengertian teks negosiasi, maka pembahasan berikutnya ini adalah jenis-jenis dari teks negosiasi. Teks negosiasi dibagi menjadi dua jenis. Dari masing-masing jenis itu mempunyai ciri-ciri yang lebih spesifik. Apakah kamu penasaran bagaimana penjelasan lebih lengkapnya? Yuk kita simak pembahasannya di bawah ini. Yang pertama, negosiasi formal. Mengapa dikatakan sebagai negosiasi formal? Karena jenis teks negosiasi ini dibuat dan ditujukan untuk kepentingan formal. Contohnya, untuk mengajukan suatu negosiasi penawaran jasa atau barang kepada lembaga pemerintah dan lembaga pendidikan. Bisa jadi konteksnya negosiasi secara langsung di dalam forum. Ada pula teks negosiasi formal yang dibuat dalam versi dokumen dan bersifat otentik. Dari beberapa hal yang disebutkan di atas, hasil akhirnya tetap memikat. Biasanya negosiasi tersebut dilakukan atas nama lembaga dan tidak atas nama perorangan. Yang kedua, jenis teks negosiasi informal. Jika dilihat dari namanya, jenis negosiasi ini adalah kebalikan dari negosiasi formal. Negosiasi informal
merupakan jenis negosiasi yang lebih sering digunakan di kehidupan sehari-hari masyarakat pada umumnya. Sehingga dalam prosesnya akan ada pertemuan, interaksi yang dekat, dan juga bisa kegiatan melebihi seseorang dalam suasana santai. Ciri-ciri dari teks negosiasi informal tidak perlu dibuat ataupun dipersiapkan terlebih dahulu, sehingga kamu bisa lakukan secara langsung saat itu juga. Sementara untuk hasilnya juga tidak mengikat seperti negosiasi formal. Berbeda lain dengan pendapat Ismijanto yang membedakan teks negosiasi menjadi dua jenis, yaitu negosiasi lisan dan negosiasi tertulis. Jadi berikut ini adalah beberapa penjelasannya. Yang pertama, negosiasi lisan. Negosiasi lisan adalah jenis negosiasi. Negosiasi lisan adalah jenis negosiasi yang berbentuk percakapan antara satu pihak dengan pihak lain. Salah satu bentuk dari teks negosiasi lisan yaitu negosiasi jual beli, di mana jenis negosiasi ini biasanya digunakan untuk para penjual dan pembeli. Barangkali kamu adalah salah satu orang yang pernah melakukan negosiasi saat melakukan berbelanja online atau offline. Terus yang negosiasi tertulis. Sesuai namanya, jenis negosiasi tertulis merupakan negosiasi yang biasa menggunakan gaya bahasa yang perlu diperhatikan. Misal saja dengan menggunakan bahasa baku dan pastinya menggunakan bahasa tulis. Sementara bentuk dari negosiasi tersebut adalah beberapa macam yang barangkali pernah kamu temui. Di antaranya suatu permintaan, suatu penawaran, dan proposal. Di mana sebenarnya jenis teks negosiasi tersebut sangat jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika dilihat dari pembahasan di atas, kita dapat simpulkan bahwa ternyata ada banyak sekali perspektif tentang jenis teks negosiasi. Meski sebenarnya hal tersebut terlihat cukup simpel. Yang berikut ciri-ciri teks negosiasi. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa pengertian teks negosiasi adalah suatu proses tawar-menawar antara kedua belah pihak untuk hingga mencapai suatu persetujuan dan pembelian. Negosiasi dalam kehidupan sehari-hari memang seringkali kita gunakan. Akan tetapi kita tidak selalu menyadari hal itu. Adapun contoh negosiasi yang seringkali kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita melakukan penawaran saat membeli baju, sepatu, baik itu online maupun secara langsung. Mungkin karena sudah terlalu biasa dilakukan, kita sampai tidak tahu mengenai ciri teks negosiasi itu sendiri. Berikut ini penulisan yang menjelaskan mengenai perbedaan ciri teks negosiasi. Tujuan teks negosiasi. Pengertian teks negosiasi sudah, ciri-ciri negosiasi juga sudah, dan jenis teks negosiasi juga sudah. Kini yang akan dibahas dalam tujuan teks negosiasi. Tujuan teks negosiasi dibagi menjadi 3 diantaranya. Yang pertama bertujuan memperoleh kesepakatan yang dalamnya terkandung beberapa kesamaan, seperti saling mengerti dan saling setuju. Yang kedua, dapat menemukan suatu jalan keluar atau penyelesaian dari negosiasi yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, pihak yang melakukan negosiasi sama-sama memperoleh keuntungan serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dikenal dengan istilah win-win solution. Yang berikut, kaidah kebahasaan teks negosiasi.
Inti dari pengertian teks negosiasi adalah suatu percakapan tawar-menawar untuk mencapai persetujuan. Ketika kamu melakukan negosiasi, sebaiknya menggunakan kaidah kebahasan teks negosiasi. Berikut ini adalah kaidah kebahasan teks negosiasi yang perlu kamu perhatikan. Yang pertama, ada kalimat atau ungkapan yang bersifat membujuk atau persuasif. Yang kedua, selalu mendengar argumen sampai akhir dan tidak menyelanya. Yang ketiga, kedua belah pihak meminta saling memberikan penjelasan tentang argumennya. Yang keempat, selalu menggunakan bahasa yang tidak menyakiti atau bahasa yang santun. Yang kelima, setiap kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak saling menguntungkan. Yang keenam, berisi tentang percakapan antara kedua belah pihak. Yang ketujuh, memiliki sifat berupa memerintah dan memenuhi perintah. Dengan kaidah kebahasan teks negosiasi di atas, maka ketika membuat teks negosiasi atau melakukan negosiasi, sebaiknya tetap memperhatikannya supaya negosiasi yang dilakukan berhasil. Mungkin saya rasa itu saja dari saya. Semoga dengan penjelasan yang saya berikan dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Sekian dari saya, terima kasih.